Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10-8 akan menjelaskan apa sih itu kurikulum merdeka menurut beberapa narasumber. Sebelumnya, perkenalkan saya Inesta Farah Aurelia. Saya Damon Mareta. Saya Jelita Martalina. Saya Fahri Saputra. Saya Dimas Istiwan. Saya Fajarian Pangestu. Yuk ikuti kami terus untuk mengetahui apa sih itu kurikulum merdeka. Sebelumnya maaf Pak, apa sih itu kurikulum merdeka? Oh ya, menurut saya ya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang fleksibel dan sesuai perkembangan zaman. Jadi di mana kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang berdiferensiasi. Jadi di mana kita tahu bahwa PPDB kemarin ada yang dari jalur zonasi, prestasi dan afirmasi. Itu kan ada berbeda yang backgroundnya seperti itu. Jadi merdeka itu maksudnya dari background yang berbeda seperti itu, nanti kita harus mengajarkan sesuai dengan apa yang diinginkan anak dan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi kadang kita bisa mengajarkan di kurikulum merdeka itu berbeda cara mengajarnya ke setiap anak. Jadi anak butuh ada yang pakainya audio, jadi dia itu hanya bisanya mendengar baru paham. Ada yang anak itu harus visual, ada gambaran, ada praktek, yang seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan itulah di kurikulum merdeka akan difasilitasi. Baik Pak. Dan sejak kapan sih kurikulum merdeka diterapkan di SMA Negeri 1 Gerabak ini? Kalau di SMA Negeri 1 Gerabak itu sudah mulai tahun 2022. Jadi ini tahun ketiga. Jadi tahun pelajaran 2024-2025 itu sudah 3 angkatan yang menerapkan kurikulum merdeka. Baik Pak. Mengapa kurikulum perlu diubah Pak? Nah, kurikulum itu perlu diubah ya karena kita tahu zaman sekarang ya, apalagi generasi Z seperti itu, kita itu kan perkembangan zaman, kita butuh ilmu yang lebih up to date dan disesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan zaman sekarang. Makanya perlu adanya perubahan kurikulum di setiap waktunya seperti itu. Selanjutnya bagaimana sih Pak perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Nah, sebelumnya kan sebelum kurikulum merdeka itu kan kurikulum ke-13. Kurikulum 13 itu lebih dari kelas 1 itu kan biasanya langsung dijuruskan. Jadi dia mau ke IPA, IPS atau bahasa. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu biasanya yang kelas 10 atau fase E itu masih umum. Jadi semua pelajaran IPA, IPS, bahasa itu masih dapat. Nah, nanti di kelas 2 di kurikulum merdeka itu dia ada namanya pemilihan peminatan. Jadi setiap anak itu wajib memilih 5 peminatan. Jadi seumpama anak itu maunya gabung nih, ada di IPS kan ada ekonomi, sosiologi dan sejarah, geografi seperti itu. Nah, itu mau digabung dengan IPA. Jadi dia boleh milih biologi, fisika, kimianya 2 atau 3, terus 2-nya di IPS itu boleh. Jadi dibebaskan ke anak untuk memilih peminatannya yang diminati. Tapi dilihat juga di sekolah itu tersedia nggak gurunya atau kebutuhan jam mengajar guru. Jadi biasanya kalau di SMA 1 Gerabak itu dipaketkan. Jadi ada paket A, jadi terdiri dari beberapa mapel 5 pilihan. Paket B juga, C juga. Dan ini tinggal nanti anak memilih yang sesuai dengan yang diminati seperti itu. Oh, baik Pak. Ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana sih Pak sistem pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini? Ya, kalau sistem pembelajaran ya tadi yang ada 3 tadi ya, kalau diferensiasi itu ada audio yang harus mendengarkan baru paham, atau yang kedua pakai kinestetik, dia itu biasanya praktek atau langsung mengerjakan yang gerak gitu. Yang ketiga visual, dia harus ada tampilan yang menarik biar paham. Nah seperti itu. Jadi kalau di kurikulum merdeka itu biasanya lebih fleksibelnya seperti itu. Jadi mana yang bisa dipakai atau anak lebih mudah untuk memahami itu yang harus disesuaikan seperti itu. Baik Pak. Terima kasih atas pendapat Bapak atas beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Maaf Ibu, mau mengganggu waktunya. Saya akan menanyakan tentang apa sih itu kurikulum merdeka? Ya, oke. Kurikulum merdeka itu kurikulum yang memberikan kemerdekaan, ya. Kemerdekaan dalam hal apa? Dalam hal proses pembelajaran. Baik itu kemerdekaan diberikan kepada pendidik
maupun kepada peserta didik gitu dalam proses pembelajarannya gitu. Terus selanjutnya saya akan menanyakan sejak kapan sih kurikulum merdeka itu diterapkan di SMA Negeri 1 Indramayu ini? ya ini sesuai dengan anjuran dan memang waktu itu perintah dari provinsi ya, sudah 3 tahun yang lalu, berarti 2021. Jadi kita menyikapi positif kurikulum merdeka ini karena memang itu bisa betul-betul menyiapkan siswa untuk menghadapi menghadapi globalisme. Jadi menciptakan siswa yang memang betul-betul siap untuk terjun di dalam dunia yang memang selalu update terus. Ya. Baik, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa kurikulum perlu diubah? Ya, oke, kurikulum perlu diubah, maksudnya dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka ya. Ya. Tadi Bu Reni sudah menyinggung bahwa kurikulum merdeka ini memang betul-betul dipersiapkan ya untuk menciptakan generasi muda atau ya lulusan yang pertama sesuai dengan profil Pancasila, kemudian yang kedua generasi yang memang sudah siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Jadi generasi yang selalu up to date. Kalau yang kurikulum 13 lebih banyak ke muatan-muatan materi ya, tapi kalau yang kurikulum merdeka di sini karena lebih variatif ya. Pendidik maupun peserta didik itu diberi keleluasaan, kebebasan di dalam melakukan proses pembelajaran sehingga suasana pembelajaran lebih menyenangkan, siswa lebih semangat, lebih termotivasi dan hasil lulusannya juga lebih siap di dalam menghadapi perkembangan zaman. Oke? Baik, Ibu. Bagaimana perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya atau yang bisa disebut dengan kurikulum 2013? Iya, tadi sudah disebutkan Bu Reni ya. Kalau yang kurikulum 13 lebih mengarah ke kontennya, materinya, tapi kalau yang kurikulum merdeka itu selain konten tapi juga prosesnya dan yang jelas memberikan kemerdekaan, kebebasan di dalam menyampaikan proses pembelajaran. Baik, Bu. Ada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sih sistem pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Ya, oke. Sistem pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu ya, yang jelas karena diberi kebebasan di dalam proses pembelajaran itu. Nah, kalian juga harus tahu karena kalian sudah jelas-jelas murni ya, pure dari kurikulum merdeka. Yang pertama adalah rohnya ya. Rohnya kurikulum merdeka itu yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten isi atau materinya, itu materinya lebih fleksibel ya. Kemudian diferensiasi proses. Prosesnya itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi dalam materi yang sama bisa diberikan dengan metode yang berbeda. Contohnya nih, Bu Reni besok untuk yang interaksi. Anak boleh mengimplementasikan dalam bentuk lukisan bagi yang senang lukis. Anak boleh mengimplementasikan dalam bentuk nyanyian kalau dia senang nyanyi ya. Anak boleh mengimplementasikan dalam bentuk cerpen, puisi dan sebagainya. Ini diferensiasi proses ya. Kemudian yang ketiga diferensiasi produk. Yang dihasilkan itu bisa bervariasi karena prosesnya dibebaskan gitu. Baik, Ibu. Terima kasih atas beberapa pendapat yang Ibu sampaikan untuk kelompok kami. Ya. Terima kasih ya, Ibu. Oke, terima kasih kembali. Tetap semangat belajar. Apa sih kurikulum merdeka itu? Menurut saya pribadi, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang mengajarkan lebih ke life skill pada setiap siswa, yaitu bakat minat siswa seperti itu. Bagaimana perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Menurut saya pribadi, perbedaan dari kurikulum merdeka dengan kurikulum K13 yang sekarang ini adalah di mana kurikulum K13 lebih mengajarkan kepada para siswanya untuk lebih berprestasi di bidang akademik. Kemudian di kurikulum merdeka ini, yaitu kurikulum yang sekarang kita rasakan, lebih ke mengacu kepada para siswanya untuk memperoleh bakat minat masing-masing begitu. Selanjutnya, apa yang dirasakan
proyek-proyek dalam kurikulum Merdeka ini? Yang saya rasakan karena saya pribadi baru merasakan mendapatkan tugas proyek P5 ini baru sekarang ini. Menurut saya pribadi asik, menyenangkan dan sangat bermanfaat. Tugas-tugas yang kita dapatkan juga dapat menjalin keharmonisan pada setiap keluarga di kelas gitu. Baik, terima kasih. Ya. Apa sih itu kurikulum Merdeka menurut kakak? Oke. Jadi kurikulum Merdeka itu sebenarnya salah satu kebijakan pendidikan di Indonesia yang diluncurkan tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi, di mana itu menjadi salah satu bagian dari program Merdeka Belajar juga. Dan tadinya kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk mengatasi dampak negatif yang timbul akibat COVID-19, di mana hal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan belajar siswa. Dan dengan adanya kurikulum Merdeka ini diharapkan siswa dapat lebih adaptif dan lebih kreatif dalam menghadapi tantangan masa depan. Baik, selanjutnya pendapat kakak mengenai perbedaan kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka ini. Oke, perbedaan kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya itu terdapat pada proses pembelajarannya yang lebih fleksibel, kemudian berprioritas pada pengembangan kompetensi siswa, dan juga kurikulum ini memberikan kuasa lebih besar bagi guru dalam mengatur proses belajar dan mengajar. Oke, pengalaman mengajar. Selama ini pengalaman yang paling terasa itu di metode pembelajaran yang digunakan ya, karena kita sebagai pengajar bisa menyesuaikan apa kebutuhan siswa dan juga apa metode pembelajaran yang cocok digunakan kepada siswa tersebut.